Israel. Karena itu dia Iya. tidak akan menampakkan diri. Selama ini tidak pernah menunjukkan diri di publik ya? Betul, tidak menampakkan diri. Karena memang ada sasaran-sasaran bukan cuma Mojtaba, makanya Presiden Iran yang berada di Irak juga segera kembali karena melihat situasi bahwa kemungkinan Amerika juga akan menggunakan proksi-proksinya di Irak untuk membunuh tokoh-tokoh Iran ini, baik baik presiden maupun juga ketua parlemennya itu menjadi Kembali bersama kami di Dialog NTV Prime, masih membahas mengenai pemakaman Ayatullah Ali Khamenei, duka dan juga perang Amerika Serikat Iran yang masih berlangsung. Masih bersama kami Arofah Pramesto Abu, WNI atau mahasiswa di Iran, dan juga Pak Slamet Ginting, pengamat politik. Kita ke Mas Arofah. Tadi dilanjutkan silakan. Yang Anda sampaikan terkait dengan suasana kota jelang pemakaman puncaknya esok ya, 9 Juli 2026. Seperti apa situasi kota di sana dan juga masyarakat Iran menyambut pemakaman ini? Baik, jadi untuk kondisinya memang bisa dikatakan cukup ramai sekali Mbak, seperti itu. Jadi di dalam proses ini adalah serangkaian ya, sejak tanggal 3. Seperti itu, sejak tanggal 3. Kemudian di tanggal 4 itu mulai persemayaman pagi, itu sudah banyak sekali ya orang yang hadir, seperti itu. Mereka datang dari pagi dan juga di sana banyak sekali apa yang disebut sebagai mauqif atau tenda-tenda. Seperti itu Mbak. Nah memang terjadi puncak peningkatan para pengunjung itu di tanggal 6. Di tanggal 5. Ketika sholat jenazah ya di Grand Musholla Imam Khomeini. Seperti itu. Saya di tanggal 5 tersebut sudah sangat penuh sekali, jadi saya tidak sempat untuk masuk ke dalam untuk mengikuti prosesi sholat jenazah. Seperti itu, ya. Iya, Mas Arofah, yang Anda sendiri rasakan. Ini adalah kondisinya, Mbak, yang waktu tidak bisa masuk. Jadi ada 12 gerbang yang semuanya itu penuh sekali seperti itu. Nah ini sudah tidak bisa masuk lagi untuk ke dalamnya. Pertama kalinya Mas Arofah Anda merasakan suasana seperti ini di sana, bisa Anda jelaskan seperti apa ya tradisi ini dalam melepas tokoh besar seperti Khamenei? Apakah lebih terasa sebagai prosesi keagamaan atau memang ya duka nasional begitu? Kalau saya Mas Arofah. Baik, kami terkendala masalah sinyal pemirsa. Kalau saya sendiri lebih melihatnya sebagai suatu prosesi duka nasional. Nah kalau gambar ini adalah gambar yang baru, video yang baru semalam saya dapatkan. Jadi ini dalam kesempatan. Iya, halo? Iya, silakan. Saya terdengar. Iya. Iya. Baik. Nanti kami masih mencoba terhubung lagi ya dengan Mas Arofah di sana. Kita mendapatkan video-video yang cukup menggambarkan bagaimana suasana prosesi pemakaman dari mulai tanggal 3, tanggal 5, sampai kemarin juga ada persemayaman dan esok akan ada pemakaman. Seperti apa kalau Anda melihat tradisi untuk melepas pemimpin tertinggi Iran waktu itu, Ayatullah Ali Khamenei? Ya, ini tentu saja jenazah almarhum itu bagi kepercayaan Syiah Iran itu harus melewati kota-kota suci, termasuk di Najaf, di situ kemudian juga Karbala, tempat Imam Hussein. Kalau Najaf itu Imam Ali, maka itu harus dibawa sebelum kemudian ditarik lagi ke Iran. Ini memang kesempatan
bagi teman-teman Syiah untuk memberikan kesempatan penghormatan terakhir kepada jenazah pemimpin yang dicintainya, yang seperti saya kemukakan di awal, semula Amerika dalam hal ini Donald Trump tidak yakin bahwa akan banyak warga, jutaan warga yang akan hadir dalam prosesi pemakaman. Bukan dari Iran saja ya? Bukan dari Iran saja, termasuk dari Irak dan tetangga-tetangganya di Timur Tengah juga turut hadir. Begitu juga sebenarnya utusan negara-negara konferensi Islam juga mengutus menteri-menteri dan tidak mengutus kepala negara atau kepala pemerintahan karena situasi keamanannya. Mereka tidak percaya bahwa dengan pernyataan Donald Trump bahwa Amerika akan memberi waktu selama sepekan untuk warga Iran juga warga Islam Syiah atau Syiah untuk mengenang dan juga menghormati jenazah. Mereka tidak percaya karena itu wilayah udara Iran selama dalam 1 pekan ini sampai dengan nanti pemakaman itu dijaga ketat, terutama artileri pertahanan udara, pesawat-pesawat tempur, dan mereka nggak begitu percaya lagi dengan pernyataan Amerika atau Donald Trump. Jadi saya kira Iran juga dalam hal ini akan terus supaya kemudian tidak diserang, akan melakukan serangan balik serangan balik, memutuskan tekanan terhadap Amerika dengan strategi besar yang akan digunakan cara-cara yang kemarin misalnya rudal balistik tetap menjadi andalan, simbol daya tangkal, begitu juga dengan drone yang akan dikirimkan diserang ke wilayah-wilayah pangkalan militer Amerika di 13 negara. Ini kemarin di Qatar dan Bahrain, sehingga sasaran pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu akan menjadi sasaran utama, terutama melalui drone yang memiliki keunggulan karena lebih murah, fleksibel, dan juga sulit dideteksi, apalagi kalau diluncurkan dalam skala yang sangat besar begitu. Masyarakat Iran selama ini sudah menunggu lama ya, hampir 4 bulan untuk menggelar prosesi pemakaman dari Ayatullah Ali Khamenei. Ini digelar karena selama ini dinilai suasana atau sudah cukup stabil ya, apalagi jelang perjanjian perdamaian kemarin. Tapi dengan kondisi seperti ini, ada eskalasi kembali, ini tidak akan menyurutkan bagi Iran untuk tetap menggelar prosesi pemakaman tersebut ya? Iya, saya kira memang sekarang itu di dalam konflik antara Amerika dan Israel melawan Iran, ternyata diplomasi dan militer itu tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Karena itu kalau militernya kuat, maka negara yang akan menyerang juga mengetahui bahwa sinyal bahwa mereka tidak bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, karena itu prosesi 4 bulan ini tidak umum sebenarnya ya, tapi ini juga karena dalam kondisi perang. Ini kan sudah sekitar hari ke-130 dalam perang ini, cukup lama. Artinya lebih dari sekitar 4 bulanan ya dari Februari. Dan ini di luar perkiraan Amerika yang semula paling 3 hari dia sudah selesai, sudah rata Iran. Sudah terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Karena itu penghormatan terhadap Ali Khamenei dan juga kemarin hadir 3 putranya di Irak juga. Namun tidak ada mujtabah. Iya, mujtabah tentu saja adalah orang yang paling diincar oleh Amerika dengan Israel. Karena itu dia tidak akan menampakkan diri. Selama ini tidak pernah menunjukkan diri di publik ya? Betul, tidak menampakkan diri. Karena memang ada sasaran-sasaran, bukan cuma mujtabah, makanya Presiden Iran yang berada di Irak juga segera kembali karena melihat situasi bahwa kemungkinan Amerika juga akan menggunakan proksi-proksinya di Irak untuk membunuh tokoh-tokoh Iran ini, baik baik presiden maupun juga ketua parlemennya itu menjadi incaran.
kemarin menurut Anda apa yang membuat perjanjian damai dan gencatan senjata ini rapuh kembali? Ya memang tidak ada kesepakatan. Kemudian Amerika juga beralasan bahwa serangan Iran terhadap 3 kapal di Selat Hormuz itu sudah menandakan bahwa Iran mengajak perang seperti itu. Ya tentu masing-masing punya persepsi. Ini retorika-retorika dalam komunikasi politik militer yang situasinya memang tidak normal menurut saya begitu. Dalam situasi yang terjadi eskalasi Iya. baru-baru ini, Anda melihatnya ini hanya gertakan strategis atau sebenarnya ancaman nyata, Pak Slamet? Ya, kalau kita lihat ya pengerahan kapal induk pesawat pembom strategis yang dilakukan Amerika, juga sistem pertahanan udara yang berlapis dan tambahan pasukan di kawasan Teluk, tentu saja harus bisa kita baca, harus dipahami ini adalah strategi defense yang dilakukan Amerika sebagai alasannya penangkalan, dan ini juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa setiap tindakan Iran maka akan dibaca oleh Amerika adalah ini ancaman terhadap kepentingan Amerika di Timur Tengah. Nah, sehingga sekutunya juga yang mengejutkan seperti saya kemukakan di awal tadi, ada pernyataan Sekjen Sekjen NATO yang membenarkan tindakan Amerika menyerang ke 80 titik di Iran hari ini. Ini akan berdampak juga terhadap NATO itu sendiri ya, Persis. Pak Slamet ya. Persis. Bisa dijelaskan seperti apa sih seharusnya memang sikap nyata yang ditunjukkan gitu dalam Semula kan konflik ini memang sedang ada pertemuan di NATO ya. Semula ada ketidaksepakatan NATO dengan Amerika karena merasa bahwa salah satu negaranya juga negara NATO akan diserang kan, Denmark ya di Greenlandnya. Maka negara-negara di kawasan termasuk Timur Tengah itu ingin juga melihat bahwa ini sebenarnya komitmen Amerika itu seperti apa juga terhadap negara-negara di mana ada pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, ada di 13 negara. Kemudian juga ini juga membuat mereka, kalau Amerika kemudian tidak bisa melindungi negara-negara di mana ada pangkalannya, mereka juga akan menarik diri. Di satu sisi juga ada kepentingan NATO terhadap Amerika supaya Amerika juga menghormati kedaulatan negara-negara NATO ini. Maka kemudian harus ada kesepakatan. Nah, pertemuan di Ankara, Turki hari ini itu juga mereka sedang berunding apa sih yang akan dilakukan NATO terhadap tindakan Amerika di Timur Tengah begitu. Oke, sudah melibatkan sejumlah negara begitu ya, bahkan saat ini Turki begitu. Nah, tapi Pak Slamet ya, kalau kita melihat ini kan sebenarnya dua-duanya bisa dikatakan sudah lelah perang. Apalagi Trump butuh penyelamatan muka untuk di hadapan publiknya sendiri ya, untuk pemilu nanti. Tapi kalau seandainya memang akan terjadi terus eskalasi dengan kekuatan besar, apakah militer Iran siap dalam hal ini? Saya kira militer Iran sudah mengemukakan, termasuk memberikan kabar kepada 38 negara NATO bahwa mereka siap berperang dalam jangka panjang sampai 6-8 bulan ke depan. Mereka punya, artinya kan memang tinggal 2 kali lipat dari sekarang perang sudah terjadi 4 bulanan. Nah, saya melihat alasan pertarungan atau di Hormuz ini menjadi titik kritis keamanan energi dunia itu yang membuat Amerika beralasan bahwa ini Iran tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi kemudian Iran juga memberikan pesan kalau negara-negara yang melewati Selat Hormuz itu tidak menghormati Iran, maka Iran akan melakukan tindakan-tindakan militer ya. Ini salah satu alasan mengapa kemudian dunia juga begitu memperhatikan
konflik antara Amerika dengan Iran ini karena ada posisi Selat Hormuz yang sangat strategis bagi dunia. Dan Selat Hormuz itu adalah salah satu choke point energi terpenting di dunia dan sebagian besar ekspor minyak dan gas berada di kawasan tersebut. Padahal minggu lalu baru saja kita mendengar kabar baik betul. Minyak dunia turun dan dampaknya juga dirasakan cukup stabil bagi negara-negara lain. Tapi dengan ini kita harus bersiap waspada dengan dampak konflik geopolitik yang masih belum stabil juga saat ini. Otomatis karena menurut saya harga minyak dunia ini berpotensi melonjak tajam lagi. Melonjak tajam bahkan melonjak tajam, bukan cuma hanya naik karena biaya logistiknya juga akan meningkat, harus berputar kan begitu ya. Kemudian juga yang kita khawatirkan adalah inflasi global dan ini juga bisa berdampak ke Indonesia. Inflasi global naik, rantai pasok terganggu dan otomatis kemudian pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Itu yang kita khawatirkan juga berdampak ke dalam negeri kita. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut, Pak Slamet Ginting, dan juga kami masih akan mencoba terhubung dengan Arafah dari Teheran. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di NTV Prime.